Ceramah asli yang berjudul Pertanyaan Rasulullah kepada Iblis. Kemudian diangkat lagi dengan teknik dan kreasi yang berbeda dengan tema tausiah, gitar, burung, diskusi Rasulullah dan para sahabat versus Iblis laknatullah. Disegerakan dengan acara berupa tanya jawab pada zaman Rasulullah SAW. Hasilnya dapat dipastikan dan harus dilaksanakan dan wajib direalisasikan. Materi yang akan dibahas sekitar siapa-siapa saja yang menjadi teman dan lawan atau musuh setan dan iblis. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk mengikutinya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Selamat menyimak isi ceramah ini. Sebelumnya, mohon maaf dan berkenan untuk menyimak beberapa ayat Al-Quran untuk lebih memantapkan konsentrasi kita dalam mengikuti ceramah ini. Ayat Al-Quran tersebut diantaranya adalah Quran Surah Al-Humazah ayat 2 dan 5, Surah At-Taubah ayat 34 dan 35, Surah Al-Isra ayat 27 dan Surah Al-Anfal ayat 28. Mohon maaf, Surah Al-Humazah dan At-Taubah belum dapat kami sampaikan di sini. Sekarang kita ikuti Surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Oleh karena itu, yang miskin jangan bersedih dan jangan selesai diri, hanya berupa sebaliknya. Yang kaya jangan bangga dan jangan bersungkan dada. Hanya karena kelebihan harta, ingat, harta itu hanya bentuk ujian keimanan kita. Kita selipkan satu hadis yang berkaitan dengan inti ceramah ini sebagai berikut. Barang siapa ambisi terbesar hanya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya dan ia tidak mendapat dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, mencintai dunia dapat merusak agama dan menjadi sumber kesalahan dan kekeliruan berkepanjangan. Ini berarti mencintai dunia semata, mengagunkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah SWT. Dai Sehingga Umat dengan suara yang khas, diikuti cuplikan dan ringkasan ceramah. Amin rahimakumullah. Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil.
Yang kedua, teman saya kata iblis, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya semua makhluk. Karena merasa kaya. Baik kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah. Ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini. Sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman. Sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman, menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar?
dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Yang ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah nggak ada. Kadang-kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lo. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya nggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu, enak aja. Peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jika sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only. Pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot, lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau, wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong, lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lain memang. Kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain. Pedagang yang berkhianat. Baik kepada sesama teman pedagangnya, karena ingin lebih maju dari yang lain. Terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau udah melarat, udah dekat banget sama kafir. Ya, kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat, udah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu ke ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang.
Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah nggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.